Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan mengenai International Capital Market. Adapun anggota kelompok kami yakni Siti Zulhijjah Saifullah, Andi Nabila Tenrilala, Aulia Nurul Ismi, dan Hadratul Mukarram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pasar modal internasional. Pasar modal internasional merupakan suatu sistem sumber daya keuangan baik yang berupa utang ataupun ekuitas mampu untuk dialokasikan sesuai dengan kegunaannya ataupun dikatakan sebaik-baiknya secara efektif dan efisien. Adapun manfaat dari pasar modal internasional adalah pasar modal merupakan suatu tempat atau pusat keuangan di mana suatu dana itu mampu untuk diinvestasikan ataupun dipinjam. Jadi perusahaan akan mendapatkan pinjaman dari orang-orang dan orang-orang tersebut akan mendapatkan feedback atau timbal balik di mana ia akan mempunyai bagian dari suatu perusahaan dan mendapatkan keuntungan di masa depan. Jadi inti dari pasar modal itu sendiri yaitu untuk mampu mengatur dana secara efektif dan efisien dengan tujuan-tujuan tertentu. Materi berikutnya adalah obligasi dan tingkat bunga. Suku bunga rendah mendorong pertumbuhan pasar obligasi internasional. Dihadapkan pada tingkat suku bunga yang relatif lebih rendah negara-negara maju, pemberi pinjaman menemukan tingkat suku bunga yang lebih tinggi namun resikonya lebih besar di negara-negara berkembang. Pada saat yang sama, perusahaan-perusahaan di negara-negara berkembang membutuhkan modal untuk melakukan ekspansi dan pemerintah di sana perlu melaksanakan proyek-proyek pekerjaan umum. Dengan menerbitkan obligasi di pasar obligasi internasional, peminjam dari pasar negara berkembang dapat memperoleh dana dengan tingkat bunga yang relatif lebih rendah dari pemberi pinjaman di negara maju. Demikian pula, pemberi pinjaman di negara maju memperoleh keuntungan lebih tinggi dengan membeli obligasi internasional yang berasal dari pasar negara berkembang. Meskipun terdapat daya tarik pasar obligasi internasional, negara-negara berkembang masih berupaya untuk mengembangkan pasar obligasi mereka sendiri. Misalnya, mata uang negara berkembang yang nilainya menurun dengan cepat dapat mendatangkan malapetaka pada perusahaan yang memperoleh keuntungan dalam mata uang negara berkembang namun harus melunasi dalam mata uang yang stabil atau naik. Skenario ini memaksa peminjam untuk membayar lebih banyak mata uang yang jatuh untuk menutupi pembayaran bunga obligasi dalam mata uang yang stabil atau naik. Nah, materi berikutnya adalah pasar ekuitas internasional. Pasar ekuitas internasional terdiri dari semua saham yang dibeli dan dijual di luar dari negara asal emitennya. Biasanya, perusahaan dan pemerintah seringkali menjual sahamnya di pasar ekuitas internasional. Nah, pembelinya adalah perusahaan lain, bank, reksadana, dan investor perorangan. Pada slide ini terdapat 4 faktor yang bertanggung jawab atas sebagian besar pertumbuhan pasar ekuitas internasional. Yang pertama, privatisasi. Laju privatisasi semakin cepat di seluruh dunia ketika banyak negara mengabaikan perencanaan terpusat. Privatisasi tunggal dapat menghasilkan miliaran dolar ekuitas baru di pasar saham. Misalnya, pemerintah Peru mengumpulkan 1,2 miliar dolar ketika menjual 26% sahamnya di perusahaan telepon nasional, yaitu Telefónica del Perú. Dari total nilai penjualan, 26% ditujukan kepada investor retail dan institusi domestik di Peru, namun 48% dijual kepada investor di Amerika Serikat dan 26% dijual kepada investor internasional lainnya. Berikutnya ada pasar berkembang. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di pasar negara berkembang berkontribusi terhadap pertumbuhan pasar ekuitas internasional. Perusahaan-perusahaan yang berbasis di negara-negara ini memerlukan investasi yang lebih besar
seiring keberhasilan dan perluasan operasi mereka. Pasar ekuitas internasional menjadi sumber pendanaan utama karena pasokan dana yang tersedia di negara-negara tersebut terkadang terbatas dan berpotensi membatasi pertumbuhan perusahaan. Yang berikutnya adalah bank investasi. Bank global memfasilitasi penjualan saham perusahaan di seluruh dunia dengan mempertemukan peminjam dan investor. Bank investasi memperluas pencairan investor di luar pasar nasional tempat perusahaan berkantor pusat untuk meningkatkan permintaan dan harga ekuitas. Faktanya, cara penggalangan dana ini sudah menjadi hal yang lumrah seperti pencatatan saham suatu perusahaan di bursa negara lain. Faktor yang terakhir adalah perdagangan elektronik. Nah, menjamurnya perdagangan elektronik dan otomasi komputer mendorong pertumbuhan di pasar ekuitas internasional. Inovasi teknologi mendorong aktivitas perdagangan global yang dilakukan melalui internet. Teknologi-teknologi ini berupa superkomputer, server, jalur data berkecepatan tinggi, dan uplink satelit mencocokkan pembeli dan penjual dalam waktu yang sangat cepat. Selanjutnya yaitu eurocurrency. Eurocurrency merupakan mata uang yang disimpan di luar negara asalnya dan diperdagangkan di pasar eurocurrency. Contohnya adalah eurodolar, europon, dan euroyen. Pasar ini ditandai oleh transaksi besar-besaran yang melibatkan pemerintah, perusahaan besar, dan bank terkemuka dengan nilai transaksi bisa mencapai lebih dari 1 miliar dolar. Selanjutnya yaitu asal-usul eurocurrency dan sumber simpanan eurocurrency. Eurocurrency ini bermula pada tahun 1950-an di Eropa ketika pemerintah komunis khawatir kehilangan simpanan dolar mereka di Bank Amerika Serikat. Mereka kemudian menyimpan dolar tersebut di Bank Eropa Barat, yang kemudian dipinjamkan untuk membiayai kesepakatan perdagangan internasional dan menciptakan pasar mata uang euro. Sumber simpanan eurocurrency ini berasal dari 4 sumber utama. Yang pertama, pemerintah dengan surplus perdagangan. Yang kedua, bank komersial dengan simpanan mata uang yang berlebih. Yang ketiga, perusahaan internasional dengan kelebihan uang tunai. Dan keempat, individu yang kaya. Selanjutnya yaitu perbandingan dengan pasar mata uang konvensional. Pasar mata uang euro berbeda dengan pasar mata uang konvensional karena kurangnya regulasi. Hal ini menurunkan biaya perbankan tetapi juga meningkatkan potensi resiko. Namun, transaksi dalam pasar ini cenderung aman karena bank-bank yang terlibat berkurang besar dan memiliki reputasi yang baik. Besarnya ukuran transaksi dalam pasar eurocurrency ini mengurangi biaya transaksi secara keseluruhan. Hal ini memungkinkan bank untuk membebankan biaya yang lebih rendah kepada peminjam, membayar investor lebih banyak, dan tetap memperoleh keuntungan yang wajar. Selanjutnya yaitu suku bunga antar bank. Suku bunga antar bank seperti LIBOR, London Interbank Offer Rate, dan LIBIT, London Interbank Bid Rate adalah parameter yang penting dalam pasar mata uang euro. LIBOR adalah tingkat bunga yang dibebankan bank London kepada bank-bank besar lainnya yang meminjam mata uang euro. Sementara LIBIT adalah tingkat bunga yang dibayarkan bank-bank London kepada investor besar untuk simpanan mata uang euro. Itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.